Jennifer Lopez adalah bintang film Hollywood yang sangat terkenal. Tapi hari ini, aku akan bercerita tentang seorang gadis yang bernama Jennifer juga. Bedanya, Jennifer yang akan aku ceritakan adalah seorang gadis muda yang telah berencana membunuh kedua orang tuanya. Tetapi sayang, ayahnya selamat dari rencana pembunuhan yang dia rencanakan. Pada bulan November 2010, sekelompok pria memasuki rumah tanggapan di Markham, Ontario. Mereka membunuh ibu Pan, Vic Han Pan, dan menembak ayahnya, Hui Han Pan, di kepala dan bahu. Jennifer menceritakan dalam wawancara polisi setelah kejadian itu bahwa dia diikat di pegangan tangga. Namun polisi menangkap Jennifer setelah ayahnya yang selamat dari penembakan menceritakan pengalamannya atas kejadian tersebut. Dan setelah persidangan yang panjang pada tahun 2014, Jennifer dan 3 terdakwa lainnya, termasuk mantan pacarnya yaitu Daniel Wong, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pembunuhan. Mereka menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersalah selama 25 tahun. Ibu Jennifer Pan, Vic Han Pan, dan ayahnya, Hui Han Pan, adalah pengungsi etnis Tionghoa dari Vietnam ke Kanada. Ayahnya Han lahir dan dididik di Vietnam, pindah ke Kanada pada tahun 1979 sebagai pengungsi. Vic, ibunya juga berimigrasi sebagai pengungsi. Pasangan ini menikah di Toronto dan tinggal di Scarborough. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Jennifer yang lahir tahun 1986 dan Felix dari tahun 1989. Mereka berdua, ayah ibu Jennifer tadi, mendapatkan pekerjaan di Magna International, produsen suku cadang mobil di Aurora, Ontario. Han hanya bekerja sebagai pembuat perkakas dan cetakan, sedangkan Vic ibunya membuat suku cadang mobil. Pada tahun 2004, Han dan Vic membeli sebuah rumah dengan garasi 2 mobil di Jalan Perubahan di Markham. Orang tua Jennifer menetapkan banyak tujuan untuk anak-anak mereka dan mempunyai harapan yang sangat tinggi terhadap mereka. Jennifer diminta untuk mengambil pelajaran piano pada usia 4 tahun, serta kelas ice skating di mana dia berlatih hampir setiap hari dalam seminggu. Jennifer bersekolah di sekolah menengah Katolik Mary Ward, di mana dia memainkan seruling di band sekolah. Menurut teman SMA-nya, Karen Wu, Han ayah Jennifer dipandang sebagai ayah harimau klasik, dan Vic ibunya adalah kaki tangannya yang enggan. Keluarga Pan menjemput Jennifer ketika kelas berakhir setiap hari dan memantau kegiatannya dengan cermat. Mereka tidak pernah mengizinkannya berkencan masih SMA atau menghadiri pesta dansa di sekolahnya, karena takut kegiatan tersebut akan mengalihkan perhatiannya dari komitmen akademisnya. Pada usia 22 tahun, dia tidak pernah pergi ke klub, mabuk, mengunjungi rumah temannya, atau pergi berlibur tanpa keluarganya. Meskipun orang tuanya mempunyai harapan yang tinggi agar Jennifer mendapat nilai yang bagus, nilainya selama sekolah menengah atas agak rata-rata, kecuali untuk musik. Dia memasukkan rapat berkali-kali, menipu orang tuanya dengan mengira dia mendapat nilai A. Ketika Jennifer gagal dalam kelas kalkulus di kelas 12, Universitas Metropolitan Toronto membatalkan penerimaan awalnya. Karena dia tidak tahan dianggap gagal, dia mulai berbohong kepada orang-orang yang dia kenal, termasuk orang tuanya, dan berpura-pura bahwa dia sedang kuliah. Sebaliknya, dia duduk di kafe, mengajar sebagai instruktur piano, dan bekerja di restoran untuk mendapatkan uang. Untuk mempertahankan sandiwaranya, Jennifer memberitahu orang tuanya bahwa dia telah memenangkan beasiswa
kemudian secara keliru mengklaim bahwa dia telah menerima tawaran program farmakologi di Universitas Toronto. Dia bahkan membeli buku teks bekas dan menonton video berkaitan dengan farmakologi untuk membuat buku catatan yang berisi catatan kelas yang bisa dia tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Jennifer pun meminta izin kepada orang tuanya untuk tinggal di dekat kampus bersama seorang temannya sepanjang minggu. Tetapi dia sebenarnya tinggal bersama pacarnya, yaitu Daniel Ki Kwong Wong, yang dia temui di sekolah menengah. Daniel Wong adalah keturunan campuran Tiongkok dan Filipina dan tinggal di Ajax. Dia adalah pengedar ganja yang aktif dan pengelola Boston Pizza. Kehidupan dewasa. Sambil berpura-pura menyelesaikan gelarnya di Universitas Metropolitan Toronto, Jennifer memberitahu kedua orang tuanya bahwa dia mulai bekerja sebagai sukarelawan di rumah sakit anak. Tetapi orang tuanya Han dan Bix segera menjadi curiga ketika mereka menyadari bahwa dia tidak memiliki seragam dan identitas rumah sakit tersebut. Pada suatu kesempatan, Big ibunya mengikuti putrinya pergi bekerja dan menemukan penipuannya. Karena sangat marah, Han ayahnya ingin mengusir Jennifer dari rumah. Tapi Big ibunya memujuk si ayah untuk mengizinkan Jennifer tinggal. Karena Jennifer tidak menyelesaikan sekolah tingkat SMA-nya karena gagal dalam kalkulus, suatu mata kuliah yang ditekan oleh orang tuanya untuk diambilnya. Si Jen akhirnya mulai bekerja untuk menyelesaikan sekolah menengahnya, dan kemudian didorong oleh kedua orang tuanya untuk mendaftar ke universitas. Namun, Jennifer tadi dilarang menghubungi Wong karena menurut ayah ibunya si Jen, orang tuanya Wong berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Akhirnya, dia dan Wong berbicara secara diam-diam selama periode ini. Pada saat Jennifer berusia 24 tahun, Wong sudah bosan mencoba menjalin hubungan dengannya karena orang tua Jennifer begitu gentar dan membatasi gerak-geriknya, sehingga dia tinggal di rumah dan hanya bertemu dengan secara rahasia saja. Wong memutuskan hubungannya dengan Jennifer dan mulai berkencan dengan wanita lain. Tetapi itu tidak lama, Jennifer dan Wong kembali berhubungan. Mereka berdua pun berencana untuk menyewa pembunuh bayaran profesional seharga $10.000 untuk membunuh kedua orang tuanya, dengan perhitungan bahwa dia kemudian akan mewarisi $500.000. Mereka berdua berencana untuk tinggal bersama. Dengan aksinya, Wong menghubungkan Jennifer dengan seorang pria yang bernama Leopold Carroll, anak lelaki kelahiran Jamaika yang dia panggil Homeboy, dan memberinya kartu SIM dan iPhone sehingga dia dapat menghubungi Crawford tanpa menggunakan ponsel biasanya. Crawford menghubungi pria lain bernama Eric Saucarty, seorang yang kemudian menghubungi David Milvaganam, kelahiran Montreal. Crawford tinggal di Brampton dan Milvaganam tinggal di Toronto, sedangkan Carty yang sebelumnya tinggal di Rexdale, Toronto, pada saat itu tidak memiliki tempat tinggal tetap. Aksi pembunuhan. Pada tanggal 8 November 2010, pembunuhan itu terjadi di rumah orang tua Pan di lingkungan Union di Markham, Ontario. Jennifer Pan membuka kunci pintu rumah depan keluarganya ketika dia hendak pergi tidur. Kemudian berbicara melalui telepon ke Milvaganam. Tak lama setelah itu, Milvaganam dan kedua orang lainnya yang identitasnya dirahasiakan memasuki rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci. Semuanya membawa senjata. Wong dan Crawford sedang bekerja. Carty menyatakan bahwa dia adalah pengemudi orang-orang yang masuk ke rumah tersebut dan bahwa dia memiliki mereka dan terlibat dalam merencanakan penyerangan. Dia tidak menyatakan bahwa dia adalah salah satu dari ketiganya, atau bahkan dia langsung menyerang orang lain. Setelah bertemu dengan orang tua Jennifer,
Han dan Beck, pembunuh itu meminta semua uang di rumah dan menggeledah kamar tidur utama. Lalu ketika pria itu tadi membawa Beck dan Han, orang tua Jennifer membawa tanah di mana mereka menembak mereka berkali-kali. Beck, ibunya Jenny, terbunuh, tapi Han akhirnya selamat dari luka-lukanya. Ketika pria itu kemudian mengambil $2.000 dari Jennifer dan pergi, Jennifer mengklaim bahwa mereka mengikatnya, namun berhasil menghubungi 911. Han Pan, ayahnya Jenny yang nyaris tewas, dirawat di rumah sakit Markham, Stokesdale, sebelum dipindahkan ke unit trauma di rumah sakit Sunnybrook di Toronto. Polisi awalnya percaya kekayaan keluarga tersebut memikat para pelaku ke dalam rumah, namun mulai merasa curiga karena banyak barang berharga tidak dicuri dan fakta bahwa Jennifer tidak terluka waktu menelepon 911 sambil tangannya terikat. Karena pernyataan ayahnya itu, Jennifer pun ditangkap pada tanggal 22 November 2010 pada saat wawancara ketiga di kantor polisi Markham, kepolisian daerah York. Selama wawancara itu, Jennifer akhirnya mengakui bahwa dialah yang menyewa para pembunuh tersebut, namun mengklaim bahwa dia menyewa mereka untuk membunuhnya dan bukan kedua orang tuanya. Petugas polisi yang menginterogasi William Gooch secara salah mengatakan kepada Jenny bahwa dia memiliki perangkat lunak komputer yang dapat menganalisis ketidakbenaran dalam pernyataan, dan bahwa ada satelit yang menggunakan teknologi inframerah untuk menganalisis pergerakan di dalam gedung. Hal itu membuat Jenny gusar, yang akhirnya dia mengakui perbuatannya. Di Kanada, polisi secara hukum diperbolehkan berbohong kepada orang yang mereka interogasi sehubungan dengan bukti-bukti di persidangan, serta sehubungan dengan strategi yang mereka gunakan. Persidangan Jennifer Pan dan kaki tangannya dimulai pada 19 Maret 2014 di Newmarket dan berlangsung selama 10 bulan. Semuanya mengaku tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Di persidangan, bukti kepolisian daerah York mencakup pelacakan menyeluruh terhadap pergerakan perangkat seluler dan lalu lintas pesan teks, termasuk lebih dari 100 pesan yang dikirim oleh Jennifer Pan dan Wong dalam 6 jam sebelum pembunuhan. Bukti lebih lanjut berpusat pada sifat yang tidak lazim dari pendobrakan, perampokan, penembakan, dan ketidakberesan dalam kesaksian Jennifer Pan. Obsesi Jennifer Pan terhadap Wong, kurangnya emosi dan pengakuannya mengenai serangan itu, serta pengakuan atas trauma yang dialaminya juga dijelaskan secara rinci. Kejanggalan besar adalah bahwa Jennifer Pan tidak diserang, ditutup matanya, dibawa ke ruang bawah tanah atau ditembak, sehingga meninggalkan seorang saksi mata atas penyerangan tersebut. Bukti dari hal ayahnya Jenny yang sangat berbeda dengan versi Jennifer Pan juga menambahkan kredibilitasnya. Uji coba tersebut mencakup lebih dari 200 pemeran, lebih dari 50 saksi bersaksi di persidangan. Melva Ganam ditangkap di Grenfell Mall di Northgate, Toronto pada tanggal 14 April 2011. Carty ditangkap di penjara tempat dia ditahan pada tanggal 15 April. Wong ditangkap pada tanggal 26 April di tempat kerjanya. Greenwood adalah tersangka terakhir yang ditangkap memasuki tahanan pada tanggal 4 April di Brentford. Jennifer Pan ditahan di Central East Correction Center di Lindsay sebagai narapidana prasidang. Jennifer Pan, Wong, Melva Ganam, dan Greenwood semuanya divonis bersalah pada 13 Desember 2014 dan masing-masing menerima hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Pada bulan Desember 2015, Carty menerima hukuman 18 tahun penjara setelah mengaku bersalah berkonspirasi melakukan pembunuhan dan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 9 tahun. Jennifer Pan dijatuhi hukuman seumur hidup
tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun atas pembunuhan ibunya dan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya. Tetapi Jennifer mengajukan banding. Ayah dan saudara laki-laki Jennifer Pan meminta perintah penahanan untuk melarang dia menghubungi lagi ke anggota keluarganya yang masih hidup. Atas keberatan dari pengacara pembela, hakim mengajukan perintah tersebut. Jennifer Pan juga dilarang menghubungi uang lagi. Mei 2023, Pengadilan Banding Ontario mengabulkan banding Jennifer Pan dan 3 rekan konspiratornya atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan memerintahkan persidangan baru. Keputusan tersebut memutuskan bahwa hakim pengadilan telah salah menginstruksikan juri untuk hanya mempertimbangkan 2 skenario yang akan membenarkan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Mereka mempertimbangkan skenario yang akan mengarah pada dakwaan pembunuhan tingkat 2 dan pembunuhan tidak berencana. Pengadilan juga mengeluarkan hukuman atas percobaan pembunuhan ayah Jennifer Pan. Han, ayah Jennifer, tidak hadir di pengadilan atas hukuman putrinya, tetapi menyerahkan pernyataan tertulis. Ketika saya kehilangan istri saya juga kehilangan putri saya pada saat yang sama, katanya dalam pernyataan tersebut. Saya berharap putri saya Jennifer memikirkan apa yang terjadi pada keluarganya dan bisa menjadi orang yang lebih baik dan jujur suatu hari nanti. Pengadilan mengeluarkan 2 perintah non-komunikasi, satu antara para terdakwa dan satu lagi antara Jenny Pan dan ayah serta saudara laki-lakinya yang memintanya. Pengacara Jennifer Pan mengatakan di pengadilan pada saat itu bahwa Jennifer Pan tetap bersedia berbicara dengan keluarganya. Han, ayahnya Jennifer, berusaha menjual rumahnya, tetapi tidak dapat menemukan pembeli. Dia tinggal bersama kerabat terdekat pada saat itu dan tidak dapat bekerja setelah kejadian itu. Dia juga mengalami sakit kronis, kecemasan, dan insomnia. Dan bertahun-tahun sejak insiden besar itu, dia tetap tidak terlihat oleh publik. Salam horor dari Hana Horor Channel.